يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى وعلى رسولنا المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن استنى بسنتنا يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurlah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu kembali di salah satu rumah Allah yang kita berharap kita selalu berada dalam lindungan Allah, kita dan keluarga kita mendapatkan rahmat Allah selalu, karena dengan rahmat Allah lah kita bisa masuk surga para jamaah sekalian. Tanpa rahmat Allah kita tidak akan bisa masuk surga, karena kita tahu bahwasanya amalan kita sehebat apapun tidak akan bisa masukkan kita ke surga. Dan terima kasih setelah kita bersalawat kepada Muhammad SAW, juga kita akan berterima kasih kepada para jamaah yang berkenan hadir. Kami berterima kasih kepada DKM yang memberikan kami kesempatan untuk membahas masalah muamalah. Jadi para jamaah sekalian, nanti kalau ada pertanyaan berkenaan dengan muamalah, tidak, silakan sampaikan ya, meskipun itu di luar dari pembahasan kita kali ini gitu ya. Jadi kita ingat lagi ya para jamaah sekalian, agama itu secara umum, agama Islam itu ada akidah, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah gitu ya. Kemudian ada tazkiyatun nufus atau akhlak gitu ya. Nah, jadi memang setiap ustadz tentu kajiannya beda-beda ya para jamaah sekalian. Ada yang memang fokus di masalah akidah, ada yang memang fokus masalah ibadah, fikih ibadah, ada yang fokus masalah fikih muamalah, ada yang fokus masalah tazkiyatun nufus atau penjernihan hati, penyucian hati, ya supaya tetap hati ini ikhlas lillahi ta'ala. Orang belajar fikih muamalah tanpa ada akidah yang kuat, tanpa ada tazkiyatun nufus, bisa jadi dia akan suka berdebat itu para jamaah sekalian. Dan itu bahaya. Nabi sendiri pernah mengatakan dalam riwayat Ibnu Majah dan juga At-Tirmidzi, man talabal ilma liyubahiya bihil ulama wal yumariya bis sufaha wal yasrifa wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahun nar. Barang siapa yang menuntut ilmu agama tujuannya untuk membanggakan diri di hadapan ulama dan mendebat orang-orang yang tidak punya ilmu, dan supaya dia menjadi pusat perhatian, maka dia Allah masukkan ke dalam neraka gitu ya. Jadi bahaya gitu ya, karena ada orang hobi berdebat. Debat itu dalam Islam boleh-boleh saja gitu ya para jamaah sekalian. Tapi apa? Kita ingat, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Berdakwahlah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah wal mau'izatil hasanah dan nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan apa? Dengan debat yang baik, dengan yang terbaik bahkan. Ya. Kalau orang berdebat untuk mencari mencari kemenangan, maka khawatirnya apa? Dia tidak ikhlas gitu ya Pak. Harusnya debat itu tujuannya untuk mencari kebenaran. Bahkan dalam satu hadis, Allah tidak menyukai hamba yang al-aladul khasim, yang keras dalam berdebat gitu ya, suka keras dalam berdebat.
Kalau orang mencari kebenaran, dia tidak perlu sampai melakukan sesuatu hal yang ekstrim gitu ya para jemaah sekalian. Itu. Nah, kembali ke pembahasan kita para jemaah, azanallahu iyyakum. Jadi pembahasan kita adalah masalah syirkah gitu ya. Syirkah atau kongsi ya. Dan di sini tapi ini nggak tahu ya, agak sensitif dalam artian bagi sebagian orang, bagi orang yang punya uang, ini cukup tidak tidak menyenangkan gitu ya. Karena di sini masalah kongsi ini atau bekerja sama dalam bisnis, tujuan Islam adalah supaya harta itu tidak nganggur gitu para jamaah sekalian ya. Jangan sampai harta itu nganggur, disimpan saja gitu ya. Kenapa ada syariat mudharabah, ada syariat syirkah, ada syariat kerjasama dalam bisnis, supaya harta itu jangan didiamkan saja gitu ya. Karena harta itu dari mana para jamaah kira-kira harta itu? Dari siapa? Dari Allah. Cuma kan faktanya orang di lapangan ya seperti Qarun gitu ya. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku itu diberi harta gara-gara apa? Ya ilmuku dalam bisnis. Maka kan kalau para jamaah lihat di media sosial, kalau mau kaya begini, ikutilah saya. Jadi kan ya seakan-akan tidak ada faktor Allah di situ sama sekali, gitu kan. Ya. Memang betul ada usaha gitu ya, tapi faktor Allah itu juga jelas. Buktinya apa? Terbukti secara ilmiah, orang kaya itu bukan hanya melulu masalah usaha dia, tapi bisa jadi karena dia keturunan orang kaya. Jadi bapaknya kan sudah punya koneksi, dia hanya melanjutkan saja. Ya kan? Bapaknya sudah punya koneksi gitu. Jadi dia melanjutkan. Dia di lingkungan yang kaya, gitu ya, orang-orang kaya. Kemudian misalnya dia sudah dapat warisan duluan, ya dikasih dikasih harta untuk dia bisnis gitu. Nah, ini para jamaah sekalian, kami dengar langsung ya, misalnya ini nggak semuanya, tapi kami dengar dari sebagian orang Cina misalnya, keturunan Cina, bukan berarti buruk ya, tidak. Karena keturunan Cina ada yang muslim, ada yang tidak gitu ya. Keturunan Cina itu kami pernah dengar langsung bahwasanya kalau orang itu ada satu anggota keluarga yang belum punya bisnis, maka dia akan dimodali gitu. Ya, dimodali sekali, 2 kali. Kalau 3 kali kayaknya kalau nggak berhasil dia sudah lepas tangan gitu. Ya. Jadi begitu modelnya para jamaah sekalian. Jadi itu berarti kan namanya bukan istilahnya ya bukan usaha dia, memang karena dia berada di lingkungan yang seperti itu. Ya, lingkungannya seperti itu. Jadi bukan murid kan dikatakan semua harta adalah hasil dari kerja saya, nggak tentu juga gitu. Para jamaah sekalian. Atau dia anak pejabat misalnya. Ya, gampang gitu. Ya. Gampang saja gitu ya. Mau kumpulkan berapapun ya bisa oke gitu ya, untuk modal. Nah, para jamaah sekalian, intinya itu ya. Nah, kita juga para jamaah sekalian, harta itu kan, harta kata orang tidak dibawa mati, tapi kalau nggak ada harta seperti orang mau mati gitu. Ya, semuanya tentang uang gitu. Ya para jamaah sekalian. Orang ganteng mungkin ilmunya banyak, kalah sama jamaah biasa uangnya banyak dalam merebut hati seorang wanita misalnya. Biasa gitu, nggak ada masalah gitu ya, sah-sah aja gitu ya. Atau seorang wanita juga berhak untuk memilih gitu ya, kan gitu. Misalnya ada seorang yang kaya raya, dia bikin pesantren, ya ustadznya ngikut lah gitu. Makanya ini juga bukan, ya bisa jadi gitu ya, sebagian ada namanya fatwa ngikuti orang kaya, ya ada saja gitu. Ini masalah duit, ya masalah duit. Maka idealisme itu kadang-kadang tidak bisa tetap kokoh di hadapan uang, ya di hadapan uang. Makanya beda dengan ketika atok,
ya, muridnya Abdullah bin Abbas, para jamaah sekalian. Raja itu ketika mau bertemu ngantri dulu untuk minta fatwa. Karena memang dia punya bargaining yang kuat, dalam artian ya dia nggak butuh gitu ya. Ya. Pernah kami ceritakan di sini bagaimana salah seorang ya muridnya itu Atha itu datang kepada raja dan dia minta, wahai raja, berikan hak dari orang-orang para pejuang di Hijaz. Ya, para pejuang yang dulu berjuang untuk Islam. Ya. Dia langsung datang gitu ya. Jadi ini namanya zaman dulu ada yang namanya, bukan raja itu mungkin nggak sengaja, mungkin lupa gitu ya. Jadi ada tunjangan-tunjangan misalnya. Ya. Gitu ya. Jadi ulama itu punya power gitu di hadapan penguasa. Gitu ya. Ya, di hadapan penguasa. Tapi ada ulama yang memang ya pas ketemu penguasa yang tidak bertakwa kepada Allah seperti Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Akhirnya seperti Hasan Al-Basri dikejar-kejar. Imam Al-Hasan Al-Basri dikejar-kejar. Untuk apa? Ya karena beliau mungkin tidak mengikuti arahan dari Hajjaj bin Yusuf. Gitu ya. Bahkan dikatakan ada sebagian sahabat sampai meninggal karena ya berbeda pandangan gitu. Ya, dengan ya penguasa tersebut. Tapi ini semua menunjukkan bahwasanya konsistensi dari ulama itu harusnya. Makanya kalau sekarang misalnya para jamaah sekalian ada yang berbeda, ya terutama menjelang pemilu, nah, misalnya kalau ada yang sampai bisa terbeli, maka jadi masalah, bertanggung jawab di hadapan Allah besar. Karena dia punya apa? Dia punya jamaah. Gitu kan? Dia punya jamaah. Dia menutup mata, misalnya ada sumbangan sekian miliar untuk pesantrennya. Kemudian ini banyak hal ya. Tapi ini kehidupan para jamaah sekalian. Inilah kehidupan. Makanya harta itu harus dimanfaatkan sesuai dengan hal yang sejenaknya gitu ya. Nah, kemudian para jamaah sekalian azzawajakum, di sini kita belajar masalah mudharabah ya. Mudharabah itu artinya bagi hasil, yang satu itu pemilik dana, satu lagi pekerja gitu ya. Nah, makanya jangan ada orang kan deposito saja ya, uangnya itu ditaruh deposito atau hal-hal yang sifatnya moneter, main binomo tahu nggak binomo? Binary option. Dulu waktu COVID itu laris kan ya. Kemudian juga masalah saham, goreng-goreng saham, ya saham-saham gorengan, ya. Jadi orang itu ingin buru-buru menjadikan harta itu bekerja untuk dia, uang itu bekerja untuk dia, padahal nggak sesederhana itu. Ya, maka Islam punya konsep para jamaah sekalian, jangan hanya fokus ke di bidang moneter, tapi yang sifatnya real. Real itu nyata, gitu ya, dunia nyata, lapangan nyata. Uang itu ya kita gunakan untuk bisnis nyata, gitu. Ya. Maka di antara bentuknya adalah mudharabah. Dalilnya ini para jamaah sekalian adalah di antaranya ketika Abdullah bin Umar dan Ubaidillah bin Umar, dua anak dari Umar bin Khattab itu apa? Datang ke Basrah. Yang kala itu ada gubernur Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Nah, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu ini mau menitipkan uang kepada dua anak Umar bin Khattab yang kala itu Umar bin Khattab menjadi khalifah. Itu kan, menjadi khalifah. Kemudian dibilang begini, gimana ya kira-kira uang ini bukan sekedar titip saja tapi juga memberikan faedah buat Anda berdua, yaitu Abdullah dan Ubaidillah. Abdullah dan Ubaidillah. Akhirnya kepikiran, oh ya sudah kalau gitu, kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala. Kalau begitu, ini uang kalian jadikan modal untuk kulaan, apa sih misalnya? Beli barang ya untuk dijual lagi di Madinah. Beli di Basra di Irak,
barang-barang, kemudian apa? Nanti dijual di Madinah, dapat untung gitu. Ya. Oke, akhirnya. Masya Allah, senang tuh dua orang ini. Ya, senang ya. Dibelikanlah barang-barang dagangan di Basrah. Kemudian dibawa ke Madinah dan dijual. Ya, dijual di Madinah, dapat untung. Nah, akhirnya diserahkan kepada Umar bin Khattab. Kaget. Amirul Mukminin Umar bin Khattab kaget. Apakah semua tentara diberikan modal yang sama oleh Abu Musa al-Asy'ari? Enggak. Berarti kalian diberi uang ini gara-gara kalian anak Amirul Mukminin. Oh, marah Umar bin Khattab. Marah dia. Nggak suka. Masya Allah ya, ada pemimpin seperti ini ya. Seperti khayalan, tapi ada gitu. Sejarahnya nyata ada gitu ya. Ada manusia seperti ini. Ya. Masya Allah. Nah, yaudah, berikan semuanya. Jadi diminta semua modalnya sama keuntungan diberikan semua kepada negara. Gitu. Abdullah bin Umar diam aja. Abdullah bin Umar banyak meriwayatkan hadis ya. Adik Ubaidillah yang ngomong, wahai Amir Mukminin, wahai Amir, bukan bapak dia ngomong, wahai Amir Mukminin. Kenapa engkau ambil semuanya? Seandainya kami rugi, kami akan jamin itu uang itu. Harusnya kami keuntungan buat kami dong. Keuntungan buat kami. Kata Umar, enggak, semuanya kembalikan. Jadi inilah. Jadi enggak ada ini bapak saya, jadi saya ngomongnya wahai ya abati gitu enggak. Wahai bapak enggak. Ya. Enggak begitu. Tapi wahai Amirul Mukminin, karena posisinya sama, dia itu rakyat. Ya, ngomong kepada pemimpin negara, Amirul Mukminin. Statusnya enggak boleh ada apa? Enggak boleh ada privilege gitu. Masya Allah gitu ya para jamaah sekalian. Akhirnya ini dua-duanya ini kekeh gitu kan. Akhirnya salah seorang pembantu Amirul Mukminin itu ngomong, bagaimana wahai Amirul Mukminin jika Anda menjadikan uang tadi itu sebagai uang bagi hasil? Uang bagi hasil berarti ini negara memberikan uang untuk apa? Untuk ya bisnis gitu. Nanti bagi dua. Akhirnya udah setuju Umar. Berarti apa? Uang modal dikembalikan ke negara, separuh keuntungan dikembalikan ke negara, separuh buat dua orang ini. Dan kita lihat di sini Abdullah bin Umar, ini salah seorang ulama sahabat itu ya. Itu nggak berani gitu depan Amir Mukminin, bapaknya sendiri. Jadi gini, ini sisi pendidikan juga gimana sih para jamaah sekalian? Anak kita ini kita didik seperti apa sebenarnya? Ya. Ada yang kritis, ada yang takut gitu ya. Ya ada sisi positif, ada sisi negatif gitu ya para jamaah sekalian. Ya. Tapi kembali ke pembahasan kita, ini dalil bahwasanya ada namanya mudharabah bagi hasil. Gitu ya. Bagi hasil. Dan di sini kalau disebutkan di dalam kitab itu, jadi kalau kaum mukminin mau bisnis jangan takut modal. Maka di sini harus ada pengertian orang kaya dan pengertian orang yang semangat bekerja. Orang kaya itu harus apa? Pengertian bahwasanya uang itu jangan hanya disimpan di deposito gitu, apalagi kalau deposito itu ribawi. Ya, para jamaah sekalian. Kalau ribawi bagaimana? Ya, tentu efeknya kemana? Ya maaf saja para jamaah sekalian. Bisa ke rumah tangga. Ya. Ini kisah nyata para jamaah sekalian. Deposito itu kan ya kecil muhsin, cuma mungkin 8% atau mungkin 10% setahun. Tapi kalau duitnya misalnya bermiliar-miliar, ya lumayan gede gitu. Dan ini ada kisah nyata, emang orang yang ya bisnisnya meredup, tapi uang ketika jaya itu taruh di bank untuk deposito. Nah ini kehidupannya tidak baik para jamaah sekalian. Apalagi ini kisah nyata juga, ada orang nyuri listrik negara. Listrik negara itu yang meterannya itu. Ini ada berapa jamaah datang, Ustaz kayaknya
rumah tangga saya ini bermasalah gara-gara itu deh. Ya jelas. Anda dengan listrik itu masak nasi. Anda dengan listrik itu menerangi ruangan, tapi itu mencuri. Gitu ya. Diperlambat atau gimana gitu. Ya, nggak paham ya. Itu yang ngerti orang-orang paham. Itu zaman dulu nggak tahu sekarang masih bisa nggak yang token tuh. Ya, jangan ya berjamaah sekalian ya. Itu berefek ya. Harta yang tidak baik itu berefek dalam keberkahan. Gitu ya. Makanya Nabi mengatakan bagaimana? Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram maka neraka itu yang lebih berhak untuk memakannya. Ya. Orang utang tapi susah bayar. Makanya kan sampai dikatakan kalau kamu menghutangi orang berarti kamu menciptakan musuh yang baru. Ada media sosial itu ya. Ya. Jangan menghutangi orang, udah kasih aja ya seberapa yang kamu mampu lah, sedikit-sedikit. Kalau ngutangi orang itu menciptakan musuh yang baru. Kenapa? Kalau nagih jadi nggak enak gitu. Setelah itu nggak enak gitu. Ini kata orang-orang yang punya duit itu ya di media sosial. Udah kasih aja udahlah. Ya sebisanya mampunya berapa gitu. Daripada ngutangin nanti bikin musuh baru. Nah ini konsep yang pengalaman ya, pengalaman orang. Tapi dalam Islam gimana? Makanya dalam Islam itu para jamaah sekalian, tapi muslim memang nggak punya uang. Makanya dalam Islam itu orang yang berhutang, ya, yang sebagian ulama mengatakan harus punya gambaran bagaimana cara dia bayar utang. Apakah gaji yang sudah fix ataukah ada tanah atau yang lainnya gitu. Yang kira-kira dia bisa gunakan untuk bayar utang. Jadi nggak ngasal gitu. Ya. Bukan di sini ya, maaf. Sebagian DKM itu utang aja ke material. Ini bayarnya gimana? Ya nanti nunggu sumbangan dari masyarakat. Nggak bisa gitu. Yang pasti gitu. Karena nggak tahu di sini, insya Allah nggak sih. Maksudnya sebagian DKM, pokoknya husnudzon sama Allah aja. Iya husnudzon sama Allah SWT. Betul. Tapi dalam Islam itu matematika juga jalan gitu. Bukan berarti orang itu nekat. Makanya kan Nabi mengatakan, wahai Rasul, apakah unta ini saya ikat atau kemudian saya bertawakal ataukah ya saya lepaskan bertawakal? Ya, ikat dulu baru tawakal, usaha dulu baru tawakal. Itu hitungan matematikanya dulu gitu. Dan ini sebagian yayasan sosial ada yang seperti ini gitu. Dan kami kurang setuju begitu. Ini bahaya gitu ya. Gambling. Ya gambling cuma dalam seakan-akan syar'i gitu ya. Maaf saja gitu ya. Tukang materialnya juga melihat ya bingung juga dia mau nagih ke siapa dia. Naik ke jamaah gitu. Ya. Makanya kan termasuk tanda kiamat itu masjidnya bagus, jamaahnya dikit. Ya. Termasuk tanda kecil kiamat itu masjidnya bagus, jamaahnya dikit. Nah, fokusnya itu fokus ke jamaahnya. Jadi pembangun jamaah itu utama gitu ya. Nah, kembali ke masalah kita berjamaah sekalian. Jadi ini ya. Jadi ulama sepakat, cuma dalam mazhab Syafi'i namanya qirat bukan mudharabah gitu ya. Enggak ada masalah ya. Nah, rukun dari mudharabah ini para jamaah bagi hasil. Jadi kalau praktek kita gimana? Jadi teman-teman yang semangat bekerja, nggak punya modal, datanglah ke orang kaya yang sudah mengerti fikih sehingga dia semangat itu. Nanti Pak saya nggak punya modal, saya mau bisnis, Bapak kan punya uang, bisa nggak saya dimodali untuk bikin gerobak gitu, ya, bikin gerobak supaya saya ngider pakai apa gitu. Karena kan kita tahu Nabi SAW mengatakan Nabi itu kagum dengan Nabi Daud. Kenapa kagum? Karena ya'kulu min amali yadihi. Nabi Daud itu makan dari hasil tangannya sendiri, ya, hasil tangannya sendiri. Gitu. Nah, maka dia semangat itu pada mas sekalian. Sebenarnya orang itu kalau keluar rumah itu betul-betul menggantungkan diri kepada Allah. Ya bawa dorong gerobak itu. Jangan diremehkan ya para jamaah sekalian. Antum lihat meremehkan kayaknya sedikit, belum tentu sedikit. Ya, wong tukang yang parkir itu apa sih namanya itu? Yang parkir ya, yang suka parkir, nggak tahu legal atau ilegal tuh. Yang di minimarket itu. Ya, ada informasi yang cukup valid ketika ditanya bisa sampai 9 juta. Masya Allah.
Makanya ada tukang parkir tuh suka, maaf ya, sampai umroh berkali-kali di media sosial itu. Masya Allah. Kalau dia ilegal dan dia maksa itu nggak harus dengan ngomong ya. Maksa itu kalau nggak dikasih dia uring-uringan tuh. Orang takut kan. Itu maksa. Itu berarti nggak halal gitu ya. Nggak halal. Preman itu. Dan kalau bawa itu untuk haji, maka malaikat ngomong bagaimana? La labbaika wala sa'daik. Tidak ada sambutan buatmu dan tidak ada kebahagiaan. Harta yang haram. Meskipun hasilnya banyak, umroh atau haji itu nggak bisa mencuci harta haram. Ya. Umroh atau haji itu nggak bisa mencuci harta haram ya haram gitu. Ya. Tapi mungkin dia lancar-lancar aja masih bisa melihat Ka'bah. Soalnya kan ada cerita-cerita kalau hartanya nggak bagus nggak bisa ngeliat Ka'bah atau tersesat. Nggak harus semuanya itu Allah tunjukkan di dunia gitu pada mas sekalian. Kan dalam surat Al-Kahfi kita tahu walau yu'ajjilullahu linnasi syarr seandainya Allah itu menyegerakan adab la ajjalahumul adab ballahum mau'idul la yajidu min duni mau'ila. Seandainya Allah itu menyegerakan adab, tapi sebenarnya nggak begitu kata Allah. Allah itu ngasih adab itu pada waktunya. Ya, semuanya pada waktunya gitu ya. Maka kembali ke pembahasan kita, para jemaah sekalian, kalau orang keluar bawa gerobak, itu kita nggak bisa mengatakan pasti kecil, belum tentu para jemaah sekalian. Ya, kami juga sering survei tanya-tanya gitu kan, yang suka bakso Malang atau yang lainnya. Habis mas, alhamdulillah habis. Berapa porsi, ratusan porsi habis, gitu ya. Malah orang yang di pegawai itu jadi lebih sedikit gitu dibanding yang begitu nyantai gitu ya. Dia mau keluar ya keluar, nggak keluar ya biasa gitu ya. Jadi yang penting untuk orang tuh keluar untuk apa? Menjemput rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti orang bertani kan dia mengandalkan pada cuaca. Sama orang berdagang juga mengandalkan apa? Ya rezeki dari Allah. Allah menggerakkan hati orang untuk beli gitu. Sama sebenarnya ya, mirip gitu ya. Ya makanya kalau pakai penglaris nggak apa-apa musim pakai penglaris. Tujuannya untuk apa? Kerjasama dengan jin supaya laku. Nah ini jadi masalah tentunya. Ya, jadi masalah. Meskipun lawan kita ini punya jin penglaris, ya bukan caranya kita lawan dengan jin penglaris juga. Ya kita ruqyah, kita gimana gitu. Namanya bisnis ya, macam-macam ya. Kembali ke masalah kita, para jemaah sekalian. Jadi kalau kita mau bisnis mudharabah tadi bagi hasil dengan orang kaya, yang pertama ada rukunnya adalah sighah. Sighah ini adalah maksudnya adalah ucapan perjanjian gitu ya. Sighah, ucapan perjanjian. Ya. Apa maksudnya Muhsin? Maksudnya adalah pernyataan yang disampaikan oleh kedua belah pihak untuk yang menunjukkan saling ridho gitu ya. Saling ridho melakukan akad mudharabah. Pernyataan dari dua belah pihak yang menunjukkan saling ridho melakukan akad mudharabah. Itu namanya sighah. Jadi harus ngomong, jangan asal ngambil aja gitu. Ada duit nih. Ada duit nanti ini sebagian orang gitu tuh. Ini kisah nyata Pak, dititipi orang. Enggak apa-apa deh. Misalnya saya pengurus masjid. Uang ini saya pakai dulu untuk bayar bayar parkir atau apa gitu, nanti saya ganti di rumah. Jangan gitu ya. Ini enggak bisa gitu. Maka ini membedakan antara utang piutang dan titip. Ya. Jadi kalau utang piutang para jamaah sekalian, ya. Kita nih utang ke orang. Saya utang ke Pak Adi misalnya. Maka uang itu sudah hak saya, mau saya ngapain? Enggak boleh Pak Adi melarang. Muhsin, jangan kamu gunakan uang itu untuk beli minuman ringan misalnya. Enggak bisa. Sudah saya pegang, maka itu hak saya mau ngapain itu ya. Itu utang. Tapi kalau titipan itu tidak bisa ditaati. Gitu ya. Meskipun bisa jadi kita akan mampu bayar setelahnya gitu karena kita punya ada uang di rumah gitu, kan bisa. Gitu ya. Titipan seperti itu. Maka ini juga sama. Kalau kita ini memegang uangnya orang kaya langsung, oh ya saya bikin mudharabah jadi tanpa ada informasi dari yang bersangkutan, ini jadinya apa?
ya menyelisihi amanah. Kalau orang mobil di bengkel dipakai sama anaknya pemilik bengkel, ya rusak apa nanti diperbaiki, nggak bisa gitu Mas. Ini kan ada gitu ya. Kalau apa namanya, kalau orang nggak tahu agama gitu ya, jadi masalah. Mobil kantor, motor kantor, plat merah, dipakai kemana nggak jelas, ke puncak misalnya gitu. Emang lagi ngapain itu, weekend plat merah ke puncak gitu. Ya ini kan mengisi amanah gitu. Ini bahaya. Kemudian yang kedua, adanya pemodal. Ya. Rukun yang kedua adanya pemodal. Rukun yang ketiga, adanya pelaku usaha. Yang ketiga ada pelaku usaha. Yang keempat, ada modalnya. Gitu ya. Ada modalnya. Yang kelima, ada pekerjaan yang dilakukan. Dan yang keenam, pembagian porsi keuntungan sesuai kesepakatan. Yang terakhir ya, pembagian porsi keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Ya. Jadi ini nanti bagi lembaga zakat, tapi nggak tahu nih kalau masjid nanti menerima zakat. Masjid menerima zakat ini ya, bulan Ramadan, misalnya banyak. Kalau mau digunakan untuk modal gimana Mohsin? Bisa, jadi ada orang butuh kerjaan tapi nggak ada yang support gitu, nggak ada yang menerima gitu ya. Maka uang ini disampaikan ini buat modal ya, dibelikan misalnya dia ahli bikin kopi, dibelikan alat apa sih yang bikin kopi itu ya para jamaah ya. Ya. Bisa seperti itu dari uang zakat ya. Maka zakat itu sangat multi gitu ya, multi manfaat. Ya, cuma di kita mungkin karena saking banyaknya orang miskin kali ya. Jadi habis untuk beli beras gitu ya. Jangankan zakat untuk mungkin untuk makannya susah. Ya. Tapi gimana cara kita ngasih pancing itu para jamaah sekalian. Nah, ini berarti kita harus pinter-pinter nih kalau masjid ada seperti itu ya. Jadi bagaimana cara bikin pancing yang mereka itu bisa menggunakan pancing itu untuk berusaha gitu ya. Sama seperti Nabi itu ketika datangi orang miskin, beliau minta apa? Mana hartamu? Nah ini termasuk juga cara bagi penguasa untuk menguji kesungguhan seorang yang datang minta bantuan. Mana hartamu? Akhirnya diberikan, orang miskin ini memberikan apa yang dia punya gitu ya. Dilelang oleh Nabi SAW, dapat uang digunakan untuk beli kapak. Dengan kapak itu apa? Dia bisa mengkapak itu mendapatkan kayu-kayu dan dijual. Gitu. Ya, sekalian. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita dari hadis ini. Ya sekecil apapun tuh jangan malu. Di Indonesia, data terakhir CNBC mengatakan 7 juta pengangguran. 7 juta. Banyak ya para jemaah sekalian. Cukup banyak 7 juta itu. Bukan angka yang sedikit. Tapi di sisi lain di media sosial juga ngomong, saya sebagai pengusaha susah dapat pekerja katanya. Loh yang benar yang mana ini? Nah, ternyata ketemu titiknya, yaitu apa? Memang yang diberikan atau lowongannya itu gajinya nggak besar, gitu ya, nggak besar. Ya. Jadi nggak bisa ketemu nih, nggak bisa ketemu. Satunya pingin gaji UMR, satu UMKM dia cuma bisa gaji di bawah UMR. UMR Bogor berapa tadi? Bogor. Masya Allah 4,6 ya. Masya Allah 4,6. Maka UMKM mungkin belum mampu ya. Usaha mikro kecil menengah itu. Dia mampu gaji misalnya sehari 100.000. Gitu. Nah, terus gimana dong Muhsin? Ya mungkin gini, mungkin ya ini usulan saja. Bagi UMKM, kalau memang mau menggaji orang segitu, jangan terlalu banyak tekanan. Dan jangan terlalu banyak tuntutan. Gitu ya, jangan terlalu banyak tuntutan. Ya, maksudnya
gaji misalnya 1 juta sebulan. Ya. Kalau kamu ini ada yang hilang barang dagangan, kamu ganti misalnya. Nah, misalnya kan kasihan. Karena masih ada seperti itu, praktek-praktek seperti itu. Ini namanya maaf-maaf saja. Ya, perbudakan modern. Maaf sekali lagi ya. Maaf sekali lagi. Ya. Tapi ada di sana, katanya, nggak semuanya gitu ya. Ada yang ngomong di media sosial, itu ada yang sudah dijamin pegawai negara. Dia nyantai aja gitu. Datang sekolah cuma absen. Karena dia aman, nggak akan dipecat. Nah itu juga tidak boleh. Bahaya, itu uang negara. Gitu kan. Ya maaf-maaf saja gitu kan. Ya pelayanannya, bahkan ada yang mengatakan, ini bukan saya ngomong, di media sosial juga mengatakan, Indonesia nggak akan maju kalau pegawai negerinya masih seperti itu. Ini nggak semuanya ya. Ada yang totalitas juga ada. Ya. Beda antum datang ke rumah sakit puskesmas sama misalnya, ini kata orang yang saya nggak tahu persis ya, sama datang ke rumah sakit swasta misalnya ya, puskesmas atau rumah sakit swasta misalnya, pelayanannya gimana misalnya, dan lain sebagainya. Ini betul-betul tidak berarti tidak syukur. Maka kembali ke pembahasan kita, caranya gimana? Kalau ada pegawai, misalnya ada pesantren juga nih, pesantren. Saya dulu digaji 200.000, saya pernah ngajar di pesantren, digaji 200.000. Ya nggak ada masalah, makan dikasih, minum dikasih. Emang nggak ada, belum ada keluarga ya. Ya, tapi 200.000 sebulan itu full ngajar anak SD, ya, ngajar anak mutawasitoh atau ya nggak apa, dijalani aja gitu. Tapi kadang-kadang para jamaah sekalian ada keberkahan di situ. Ya. Tapi kami bukan berarti nyuruh begitu, nggak, maksudnya dalam artian kadang-kadang kalau kita di fase 1 ini kita siapkan untuk fase berikutnya. Itu masa penungguan untuk ke level yang lebih tinggi. Maksudnya gitu poinnya. Jadi antum nih dapat tawaran nggak ada kerjaan nih. Saya kalau nunggu yang UMR kayaknya lama nih. Ya sudah ada ya dulu, diterima nih sambil nanti, cari yang lain atau belajar ilmunya. Misalnya ini masalah bikin ayam geprek misalnya. Ayam geprek, belajar ilmunya. Siapa tahu nanti bisa minta modal kepada orang-orang yang kaya. Gak apa-apa, ini bukan minta yang terlarang ya. Jadi kita mau kongsi dengan orang kaya ini, saya mau bikin geprek. Ya, gitu ya. Terkadang yang jadi masalah para jamaah sekarang, para koki misalnya, dia sudah belajar itu curang. Maaf, ini kisah nyata. Restoran-restoran itu ada kecurangan, ini ada yang sebagian nggak semuanya. Itu koki dan timnya itu curang. Gitu ya. Dia koki ini, dia datang kepada orang kaya mau menawarkan bisnis buka resto baru. Gitu kan. Dia merekrut orang-orang satu suku sama dia. Misalnya saya Jawa, saya rekrut semuanya orang Jawa semua. Saya nggak mau orang lain. Kenapa? Kalau ada kecurangan tuh diem semua. Nah, berasnya, jadi semuanya tuh dari tim itu. Beli beras, nggak beli beras orang lain. Jadi beli ke diri sendiri. Jadi kan sebagai wakil beli ke diri sendiri. Dia yang provide, menyediakan barang-barang kebutuhan restoran. Ya, dan itu kisah nyata, makanya bangkrut, ya itu gara-gara itu. Intinya keculasan itu kadang datang dari orang yang atas dengan cara menekan habis-habisan bawahan sampai kering kerontang itu. Ada yang dari bawah nggak tahu diri. Maka namanya sini masuknya akidah di situ masuknya. Akidah, akhlak itu masuk di sini nih. Jadi nggak sekedar masalah muamalah saja. Muamalah itu kan hal haram ya. Tahu hal haram, tapi kalau dia nggak takut sama Allah, susah gitu. Gitu ya para jamaah sekalian. Maka nggak bisa dipisahkan ya antara akidah, ibadah, kemudian muamalah dan akhlak nggak bisa dipisahkan. Memang ustadznya beda-beda, tapi dalam kehidupan, oh nanti ini masalah muamalah jangan bicara masalah akidah dulu, nggak bisa. Gitu. Semuanya sama. Gitu ya. Harus satu kesatuan. Nah, kembali ke masalah kita pertama. Jadi modelnya adalah mudharabah itu seperti sederhananya. Nah, di sini disebutkan ya dalam penjelasan tadi ya terkait yang pertama, rukun pertama itu sigha. Ada pertanyaan nggak para jamaah sekalian? Masalah yang lain juga apa sih? Kadang-kadang masalah muamalah selain ini juga. Ini kan sifatnya hanya kelompok tertentu. Ada yang tanyakan sebelum kami lanjutkan? Ya. Oh, kita ada yang belakang. Enggak, silakan Pak. Ya, silakan.
Zakat mal. Iya, bukan zakat fitrah. Enggak. Karena hak yang bersangkutan. Makanya ulama klasik itu membagi 3 kalau nggak salah. Orang yang masih muda, misalnya dia pintar berdagang dikasih modal. Orang punya keahlian tertentu, misalnya dia ahli masak, maka dibelikan alat masak. Orang yang sudah tua, itu diberikan aset yang sifatnya akan memberi income ke dia. Misalnya diberikan, ini kalau negaranya kaya ya, kayak Brunei mungkin, dibelikan, zakat itu dibelikan rumah kontrakan. Jadi income buat, karena dia tua nggak bisa bisnis lagi. Jadi memang seperti itu, fuqaha udah lama, bukan zaman sekarang, sudah lama. Gitu. Tapi kalau misalnya rusak ya nggak dikembalikan, karena hak yang bersangkutan memang. Makanya tapi zakat itu nanti orang melakukan apa? Melakukan lembaga zakat itu akan cek dan dicek ini masuk, apakah dia mampu yang mana nih orang ini, orang miskin ini. Apakah dia memang pintar bisnis, ataukah memang punya keahlian, ataukah orang sudah lumpuh dan yang lainnya. Jangan sampai orang nggak pintar bisnis dikasih uang zakat, nggak bisa. Maksudnya dikasih untuk bisnis nggak bisa. Orang nggak ngerti bisnis ya, nggak ngerti jual beli dagang gitu. Kan nggak semua orang pintar dagang gitu. Jadi ini ada nanti proses namanya pendalaman sebelum itu dikasih. Untuk meminimalisir, ya rugi pasti ada kemungkinan rugi, tapi nggak kembalikan. Ya. Azan dulu atau gimana? Oh baik. Belum tanya tadi. Sebelum tanya. Belum tanya tadi. Silakan. Ya, jadi dohirnya memang modal itu nanti kan ada tutup buku ya. Kalau misalnya tutup buku, ya idealnya diserahkan kembali, baru nanti kalau ada proyek baru disampaikan lagi. Tapi memang ada perusahaan tertentu yang memang dia nggak ngasih dividen gitu misalnya. Ini kalau kita bicara lebih luas ya, kita itu kan proyek kecil, ada proyek besar seperti kita beli saham. Beli saham itu kan ada perusahaan-perusahaan yang kita beli sahamnya, itu dia ya kita dapatnya itu hanya dari capital gain ya saham itu, tapi dividennya nggak, udah lama nggak bagi-bagi dia, gitu. Ada perusahaan seperti itu. Berarti memang disepakati dari awal gitu, kapan tutup bukunya, apakah 10 tahun atau gimana gitu. Tapi kalau memang udah di istilahnya disebutkan bahwasanya setahun kemudian ada duit langsung setelah tutup buku digunakan lagi gitu ya, tanpa pengetahuan dari pemilik modal, maka ini bermasalah tentunya. Jadi tidak menunaikan amanah. Jadi dalam fikih itu orang pelaku usaha itu mudorib namanya, itu amin. Amin itu dipercaya. Kalau dia itu mengaku rugi, si pemodal nggak bisa otak-atik gitu. Karena dia udah dipercaya gitu. Makanya harus betul-betul milih orang yang bisa dipercaya, gitu kan. Kecuali ada bukti gitu ya. Ada bukti dia menyelewengkan, maka baru si pemodal bisa menuntut gitu ya, minta pengembalian. Maka di sini kembali ke kasus yang tadi tanyakan, ya tidak, kalau memang sudah tutup buku ya tidak bisa dipakai lagi, kecuali kalau belum tutup buku ya. Kalau belum tutup buku ya memang sifatnya itu selalu diputar, ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah tutup buku ya harus disampaikan gitu kalau mau pakai lagi gitu. Karena itu kan sudah hak dari si pemodal gitu. Ya berarti jelas.
Ya, ya, iya betul. Iya. Ya berarti, nah kalau terjadi berarti dia kan pertama, ini kan seperti, sebenarnya kan berarti uang itu per project selesai berarti bagi hasil ya. Belum diserahkan sama yang bersangkutan, sama pelaku usaha. Dia pegang, kemudian dia pakai. Nah berarti kan istilahnya ya dia utang gitu kan. Dia pertama tidak menaikkan amanah, kedua dia berhutang. Kalau utang, nah apakah dia berhak mendapatkan hasil? Nah di sini sebagian ulama beda. Kalau misalnya ngeliat gini, seperti orang gosop ya. Gosop itu, gosop apa ya? Gosop itu istilahnya kita make milik orang tanpa eh, persetujuan dia. Dipakai untuk bisnis. Katakan orang nyuri nih, maaf sekali lagi ya, bukan sama persis, tapi orang ngambil kambing orang, ya, tanpa seizin dia, kemudian beranak. Nah, anak ini punya siapa? Maka ulama ini cukup kuat adalah ya pemilik yang awal gitu. Tapi saya kan sudah berusaha untuk merawat. Nah, itu berarti kesalahan yang bersangkutan. Gitu. Jadi anak hasil dari perputaran modal itu ya dikembalikan ke yang bersangkutan, bukan sekedar modalnya. Karena apa? Karena kalau rusak, nah itu kan harus istilahnya dikatakan orang yang melakukan kejahatan itu hasil kejahatannya itu dalam harta ya, maka dikembalikan kepada yang pemilik harta aslinya gitu. Nah, kalau memang seperti itu, karena ya seperti gosop tadi itu ya, bukan sekedar utang tapi gosop. Kalau utang kan saling ridho nih, dia gosop. Iya. Oh nggak bisa. Ya minta diikhlaskan sih sah-sah aja. Orang minta diikhlaskan. Yang betul cara dia pintar juga. Bahwasanya kalau orang mengambil harta orang lain ya emang minta diikhlaskan gitu. Karena Nabi sendiri mengatakan man kana lahu matlamatun li akhi falyatahallalhu al-yawma qabla an la yakuna dinar wala dirham, kata Nabi SAW. Barang siapa yang punya kedoliman, maksudnya pernah berlaku kedoliman kepada orang, maka hendaknya dia minta dihalalkan pada hari ini sebelum datang ya di masa ketika dinar dan dirham tidak lagi berguna gitu. Ya pinter dia baca hadis itu dia pernah, tapi ya secara hukum fikih gimana? Ya nggak bisa sesederhana itu. Kalau ya orang yang misal pemilik modal nggak mengikhlaskan ya juga hadiah gitu. Tapi kalau mengikhlaskan ya hak dia juga gitu. Tapi berarti ya semoga aja dibalas oleh Allah gitu ya. Tapi secara umum dia harus jaga itu modal. Berarti nggak boleh, kalau rugi si pemodal yang nggak bisa karena tanpa seizin. Bahkan hasil dari uang itu pun diberikan kepada yang bersangkutan gitu ya. Gitu, harusnya gitu. Itu nggak amanah berarti dia. Gimana? Tadi untuk tanya apa? Ya, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, hmm. Ah, iya. Jadi ada per project, ada per waktu. Jadi tetap nih kita warung Padang nih misalnya. Ini kisah nyata ya, warung Padang. Warung Padang itu yang setahu kami ya, itu gabungan dari beberapa pemodal. Kan gede dia, biasanya di awal tuh gede. Bisa ratusan juta. Karena nyewanya juga nyewa tempat yang strategis ya. Kemudian ada namanya tutup buku itu macam-macam, biasanya per tahun. Warnanya tetap ada gitu ya. Dohir warnanya ada. Nanti tinggal dikalkulasi aja gitu. Ini kan ada piring, ada meja dan lain-lain tuh, alat-alat itu memang sudah dari awal dari para pemodal. Sedangkan para pekerja itu juga sifatnya bukan gaji, tapi sama juga modelnya itu apa istilahnya lupa saya. Ada poin-poin gitu ya. Tapi dia sama juga bergantung dari hasil pembagian, bahkan gaji itu diberi, katakan tutup bukunya ada 4 bulan sekali. Ada yang 4 bulan sekali. Berarti tutup buku itu 4 bulan sekali nanti diserahkan gitu kepada si pemodal. Pinternya di warung Padang nih gini. Misalnya setiap hari itu dikeluarkan uang untuk si kembalian modal. Setiap hari itu disisihkan.
sisihkan. Itu boleh juga gitu. Tapi nanti ada, jadi bagi hasil ya, ingat ya, bagi hasil itu adalah kita modalnya harus utuh dulu baru hasil dibagi. Kalau nggak ada modalnya belum balik, ya harus, ya memang ya, si para pegawai di maaf saja para pegawai di warung Padang itu ya nggak dapat apa-apa gitu. Kecuali kalau emang dia gaji akadnya. Nah kembali ke masalah kita, jadi per bulan, bahkan per bulan bisa, per tahun bisa, terserah, kesepakatan. Tapi kan kalau ribet kan ngitung tiap bulan ngitung lagi gitu. Yang modal itu berapa mas, modal lebih dari modal itu berapa sisanya baru dibagi. Ya biasanya sih macam-macam kayak tadi 4 bulan sekali. Gitu. Jadi kalau ditanya apa yang sesuai dalil ya bisa dua-duanya gitu. Dan yang contoh yang tadi itu yang Umar bin Khattab itu apa? Itu per project gitu. Per project gitu. Ya. Jadi nggak ada masalah gitu, mau per terms, per project ya, per waktu juga boleh. Tapi kalau misalnya katakan kalau nggak ada masanya musim, ya itu susah. Kapan tutup buku ya, kapan bagi hasilnya gitu. Intinya tutup buku itu adalah waktu bagi hasil. Dikalkulasi dulu modalnya masih utuh berapa, kelebihan dari modal itu baru dibagi hasil. Gitu. Jadi dikembalikan dulu para uang pemodal itu, baru sisanya itu bagi hasil. Gitu. Ya, gimana? Ya Pak? Iya, ya, oke. Heeh. Heeh. Ya, pertanyaan bagus sekali. Jadi gaji, jadi selain sistem gaji gabungan gitu ya, mix. Di sini mudharabah itu pemodal itu tidak bisa mendapatkan haknya kecuali kalau sudah tutup buku. Berarti tutup bukunya per bulan ya nggak apa-apa juga, hitungnya aja yang capek gitu. Hitungnya capek. Jadi kan misalnya pertama modal dari kayak saya kasih contoh tadi warung Padang, satu orang bisa taruh sekitar 100 juta sampai 5, jadi 5 orang kita 500 juta. Itu nanti dibentukkan apa, meja, kursi, alat masak. Itu juga dihitung modal ya, nanti dikalkulasi itu. Ya. Semua kemudian masa sewa juga dihitung. Nah, nanti setelah itu para jamaah sekalian, kalau sudah dikeluarkan setiap 1 bulan akhir bulan, kemudian dikalkulasi ini utuh yang masih dalam bentuk barang sekitar 200 juta misalnya. Kemudian uang cash sekarang misalnya 300. Nah, sekarang ternyata ada lebihannya, yaitu misalnya 200 juta misalnya 1 bulan misalnya gitu ya. Ya berarti 200 juta itu dibagi-bagi. Nah, masalah ini itu tergantung kesepakatan. Saya misalnya modalnya paling besar, tapi saya nggak mau paling besar nggak apa juga. Tapi kalau kerugian itu berdasarkan persentase modal. Kalau rugi itu misalnya saya paling besar, saya 50% misalnya. Bapak misalnya 30%, yang lain ada berapa yang lain itu 20, kemudian 10 misalnya. Maka kalau kerugiannya itu minus berapa gitu, maka saya menanggung paling besar. Jadi kerugian bergantung besarnya modal, tapi kalau keuntungan bagi hasil itu bergantung kesepakatan. Soalnya beda-beda, misalnya gini nih, kadang orang itu ada orang ahli gitu ya. Saya bikin bengkel, ada orang ahli kelistrikan, ada orang ahli untuk mesin, ada ahli CVT, dan mungkin bisa beda-beda tuh, ya. Yang kelistrikan mungkin lebih tinggi misalnya. Saya nggak tahu persis soal mobil, tapi katanya sih ada beda-beda gitu. Meskipun kerjanya kelihatannya lebih ringan, tapi karena otaknya yang banyak dipakai, dia bahkan ya, jadi bisa jadi pokoknya keuntungan itu bagi hasil berdasarkan kesepakatan. Ini hukum asalnya. Sepakat nggak? Setuju nggak? Ya sudah, nggak ada masalah gitu. Antum sama istri misalnya di warung Padang, istri minta lebih besar, padahal uang antum lebih banyak misalnya. Ya
mau marah juga bisa misalnya gitu. Ya nggak apa-apa lah gitu. Tapi terpaksa nggak itu Muhsin? Ya, terpaksa apa nggak kira-kira antum? Harus terpaksa nggak? Ya. Ya, kalau enggak nanti enggak diajak ngomong ya di rumah. Ya berarti itu harus diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya innamal bai'u antaradin itu harus gitu. Nah, kembali ke masalah kita. Intinya adalah kalau bagi hasil itu kembali kepada kesepakatan, tapi kalau bagi kerugian itu bergantung porsi modal. Pekerja enggak nanggung rugi sama sekali. Yang tadi itu apa namanya yang pemasak di warung Padang tadi, kemudian apa namanya yang waiter dan sebagainya. Ketika rugi dia nggak harus ngeluarin duit karena memang dia modal tenaga saja gitu. Jadi sesuai dengan intinya gini, al-ghurmu bil ghunmi. Kalau kamu siap untung, ya harus siap rugi. Biasanya pemodal kan lebih gede itu dibanding para pekerja. Saya tahu persis itu sebagian ya kisah nyata. Warung Padang itu kadang satu orang yang pemodal tadi setiap bulan tuh 20 juta satu pemodal. Dengan modal 100 juta. Jadi, tapi itu ya kadang ada yang bangkrut, kadang kembali kepada itu ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Nah, ada pertanyaan ya? Ya, yang gimana? Pelaku usaha? Ah, ya, ya. Ya kayak warung kelontong Madura misalnya lagi ngetren sekarang ya. Kelontong Madura. Jadi mudharabah ada dua macam. Namanya mudharabah mutlaqah sama muqayyadah, yang terikat dan tidak terikat. Kalau mudharabah mutlaqah itu pemodal ngomong, "Ya udah terserah kamu, yang penting saya untung lah." Mau gimana? Tapi kalau udah diikat, ini seperti sebagian sahabat ngomong, sebagian sahabat ya, itu ngomong, "Jangan kamu bawa dagangan saya ini melewati lembah. Jangan kamu bawa dagangan saya ini ke tempat ini, ke tempat ini." Ada, namanya muqayyad terikat. Maka kalau ada pelanggaran dari si pelaku usaha, ya berarti dia menanggung. Kalau ada masalah. Kalau udah disepakati di awal, ya, oh saya ngambil dari supplier A, ya nggak boleh dari supplier B. Kecuali kalau dia izin dulu kepada pemodal. Ya. Kalau nggak izin ya berarti kalau ada masalah ya dia nanggung gitu. Kan gitu. Ya. Jadi insya Allah kita akan lanjutkan para jamaah sekalian. Bagi yang kurang jelas nanti bisa setelah Isya sendiri ya. Dan intinya para jamaah sekalian, kita ini di waktu pemilu ini, mendekati pemilu, kami nasihati diri kami para jamaah untuk menjaga kondusivitas, kondusif. Ya, kondusivitas. Jadi jangan panas, jangan sampai ada di media sosial terutama, dan jagalah keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam artian kadang beda pilihan dalam jangan sampai ada gontok-gontokan atau yang lain ya. Jadi semuanya harus tetap kepala dingin ya para jamaah sekalian. Mau yang nggak milih, jangan sampai rame-rame dengan yang milih dan seterusnya ya. Semuanya bertanggung jawab di hadapan Allah sekali lagi ya. Ya kalau yang milih juga jangan sampai kalau misalnya beda pilihan dengan yang lain kemudian panas dan sebagainya. Karena sekali lagi presiden itu bukanlah Tuhan, tapi memang salah satu usaha gitu ya. Ya, yang menentukan itu adalah ya menentukan nasib kita Allah Subhanahu wa taala. Cuma manusia itu memang berusaha gitu ya. Silahkan ya, kalau memang diyakini itu silahkan, tapi sekali lagi jagalah ketenangan gitu ya, karena kalau masalah maka ekonomi tambah susah gitu ya, tambah susah, maka tolong jaga itu. Dan masalah masjid ya tentu kita sterilkan dari campaign dan yang lainnya, karena nanti kalau kita campaign misalnya ke nol tertentu kemudian kalah, nanti bisa diboikot dan salah gitu ya. Jadi semuanya kembalikan ke asalnya ya para jamaah sekalian ya. Ya, fungsi-fungsi itu kembali ke asalnya gitu para jamaah sekalian. Dan kita berdoa semoga yang terpilih adalah presiden yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan sayang kepada umatnya, umat muslimin di Indonesia dan bangsa Indonesia secara umum ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan makar orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya di masalah pemilu ini dihancurkan Allah Subhanahu wa taala makar-makarnya ya.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan kita keberkahan dalam kehidupan ini dan memberikan kita ilmu ya dan bermanfaat sehingga kita bisa mengamalkan, mendakwahkan dan kita bersabar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala pada zaman sekarang memberikan kita kesembuhan apabila ada yang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan untuk keluarga para jamaah apabila ada yang sakit. Allah Maha Kuasa, Allah Maha menyembuhkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan para jamaah rizki yang banyak dan barokah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sakinah mawaddah dan rahmah untuk keluarga para jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebahagiaan di dunia, dalam kubur dan di akhirat kelak. Betul kafaratul majlis, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.